Shalom umat Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari-hari hidup kita masih ada dalam genggaman Tuhan. Dan hari-hari ke hari kita mau sungguh-sungguh lagi membawa hati kita, hidup kita, untuk kita abdikan kepada Tuhan. Ini kami membawa hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur atas semua kasih karunia-Mu. Kami bersyukur atas semua berkat kebaikan-Mu yang dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi kepadamu Bapa. Tolonglah kami. Ini kami persembahkan hidup kami. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Hanya dekat padamu, tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadi
akan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana pada hari datangmu. Kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu Tuhan, tertanam di kerajaanmu. Kami bawa hidup kami, dan kami bawa seluruh hati kami. Haleluya, haleluya. Shalom, senang sekali masih bisa berjumpa lagi dengan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus dalam acara Suara Gembala. Saat ini kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri untuk dari hari ke hari kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini Roh Kudus tolong kami, tuntun kami, pimpin kami, biar apapun yang kami dengar, kami pelajari malam hari ini bisa menjadi berkat bagi kami. Kebenaran ini bisa memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan firman Tuhan saat ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau sebelumnya kita masih di dalam sesi iman yang sejati, malam hari ini di kesempatan ini kita juga masih membahas terakhir untuk sesi iman yang sejati. Jadi sungguh saat kita hari-hari ini melihat keadaan dunia yang sebenarnya kebanyakan orang melihat bahwa dunia ini semakin canggih, ya. Bahkan dunia ini sepertinya semakin indah dengan segala perkembangan zamannya, dengan segala perkembangan teknologi yang luar biasa. Tidak sedikit yang merasa bahwa mereka lebih percaya diri dengan segala yang dunia tawarkan. Dengan segala teknologi yang semakin berkembang, ya, yang diciptakan, yang semakin banyak dan semakin luar biasa. Bahkan dengan kenyamanan yang ada, baik itu berupa tempat hiburan, baik itu segala hal yang menunjang kehidupan manusia. Manusia merasa bahwa dunia ini semakin indah, ya. Mereka beranggapan bahwa dunia yang ada sekarang ini semakin baik. Dan memang kenyataannya manusia berlomba-lomba untuk menikmati keadaan dunia yang ada saat ini. Dan dunia sekarang ini memang menawarkan begitu banyak kesenangan,
Yang saya katakan tadi, di bidang teknologi ada smartphone, ya. Bahkan ada smart TV yang orang bisa mengakses apa saja yang mereka inginkan lewat teknologi itu. Dalam hal transportasi, begitu banyak mobil-mobil yang sangat nyaman untuk kita gunakan. Yang bisa dikategorikan mobil-mobil mewah itu sangat banyak. Dan ini sangat mengenakan bagi kita. Ya, dan ini jujur kita katakan bahwa ini perkembangan dunia. Belum hunian-hunian dengan rumah-rumah yang begitu mewah. Rumah-rumah yang dilengkapi dengan segala fasilitas yang luar biasa. Dilengkapi dengan fasilitas teknologi. Dan sudah sangat nyaman. Ya. Terdapat begitu banyak hiburan. Seperti tontonan. Dan banyak lagi hal-hal yang ditawarkan dunia. Dan kita sudah masuk ke dunia yang sangat-sangat berbeda dengan bahkan 10 tahun yang lalu juga dunia sudah memiliki lonjakan yang luar biasa dalam perkembangan bahkan dalam teknologi. Contoh smartphone saja ya, setiap tahun ada perubahan, bahkan jangan setiap tahun, setiap bulan saja terus berkembang ya. Menjanjikan kenyamanan bagi setiap yang menggunakannya. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana dengan posisi anak-anak Tuhan? Bagaimana dengan posisi orang-orang Kristen hari-hari ini dalam menghadapi hal ini? Apakah orang Kristen bebas untuk menikmati keadaan dunia ini? Ada yang berkata bahwa kita bebas menikmati semua ini. Bahkan kita berdoa agar kita memiliki semua ini. Mobil mewah, rumah mewah, gadget yang mewah, dan sebagainya. Dengan alasan bahwa, wah ini kan berkat Tuhan. Kita menikmati semua berkat Tuhan. Bahkan kita harus doakan ini. Nah ini, apakah ini yang Tuhan kehendaki? Toh ini berkat Tuhan. Dari beberapa alasan yang disampaikan. Apa benar demikian? Nah, malam hari ini kita sungguh-sungguh akan melihat hal ini Bapak Ibu ya. Di dalam Matius 16 ayat 25, Tuhan Yesus berkata, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Nah, di sini menarik karena kata nyawa di dalam ayat ini dalam bahasa Yunani ini psuche, yang bisa menunjuk kepada jiwa. Artinya, di dalam jiwa itu terdapat pikiran, perasaan yang melahirkan kehendak, Nah, kehilangan nyawa atau kehilangan jiwa artinya kita melepaskan atau meninggalkan hal-hal dunia ini. Yang termasuk materi dunia, yang termasuk segala hiburannya, yang dapat menyenangkan atau membahagiakan pikiran dan perasaan seseorang. Rela kehilangan nyawa, rela kehilangan kesenangan, rela meninggalkan atau melepaskan hal-hal yang firman katakan, hal yang duniawi. Nah, hal ini ditegaskan juga Bapak Ibu di dalam kalimat di Lukas 14 ayat 23. Tuhan Yesus berkata demikian, "Barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat jadi muridku. Yang tidak dapat melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Ini perkataan Tuhan Yesus. Di dalam Filipi 3 ayat 7-8, Paulus juga mengatakan demikian Bapak Ibu. "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Nah, Rasul Paulus dalam pengiringannya akan Tuhan, dia sampai ke satu titik bahwa apa yang dia dapat selama ini itu dianggap tidak berarti, Bapak Ibu. Karena pengenalan akan Kristus. Ayat berikut, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wah, ini luar biasa. Paulus mengatakan demikian, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ada satu pelajaran yang menarik yang Tuhan Yesus mau ajarkan bagi kita semua orang Kristen. Bahwa saat kita berani percaya, ingat Bapak Ibu, saat kita berani percaya, maka kita harus berani kehilangan nyawa. Nah, saat kita berani percaya, maka kita harus berani kehilangan nyawa. Jelas ayat ini mengatakan di dalam Matius, ya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, Bapak Ibu, kehilangan nyawa di sini bukan berbicara kita orang Kristen, ya, harus berperang dengan agama yang bukan Kristen. Bukan seperti itu. Dan kita harus mati syahid di situ. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi yang sudah saya katakan tadi, Alkitab mengatakan nyawa di sini atau psuke, ya, ini berbicara tentang pikiran, perasaan, kehendak. Artinya apa? Pikiran, perasaan kita rela taklukkan pada kehendak Tuhan. Nah ini, kita rela taklukkan kepada kehendak Tuhan. Artinya kita harus melepaskan atau menanggalkan hal-hal yang duniawi, Bapak Ibu. Hal-hal yang duniawi yang dapat membelenggu kita, dapat mengikat kita. Nah, Bapak Ibu, salah satu yang dapat merusak iman yang benar kepada Tuhan adalah ketika jiwa kita ini masih terikat dengan dunia ini. Ini Alkitab katakan dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, dari dunia. Artinya Bapak Ibu, saat kita terikat dengan dunia, artinya jiwa yang masih bisa dibahagiakan oleh materi dan segala hiburannya. Ya. Kita terikat dengan dunia, itu berbicara jiwa kita masih mau dibahagiakan oleh materi dunia dan segala hiburan yang ada. Bapak Ibu harus perhatikan di sini bahwa saat kita terikat dengan dunia, saat jiwa kita mau dibahagiakan oleh dunia dengan kesenangan, maka ini bisa jadi ancaman bagi kita anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Kita bisa melupakan Tuhan dengan segala hal ikatan-ikatan dunia ini. Maka firman Tuhan katakan kita harus melepaskan diri dari ikatan ini. Mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa wah, ini sangat ekstrim ya. Kok ikut Tuhan ekstrim begini ya? Tetapi sebenarnya ini sesuatu yang standar, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang normal bagi setiap anak Tuhan, bagi setiap pengikutnya. Karena ini yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan ini, Bapak Ibu. Cuma kan kenapa kita saat kita masuk di dalam kehidupan dunia itu sudah tercemar dengan segala keinginannya. Maka orang yang mau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, mereka pikir dia ini sok rohani, ya. Lah dia ini terlalu ekstrim. Lah kalau kita sebagai pengusaha nggak apa-apa lah, kita jangan sampai seperti itu. Ya, kita nggak apa-apa, agak bohong-bohong sedikit nggak apa-apa. Ya. Masa terlalu ekstrim ikut Tuhan? Nah ini, padahal ini standar kalau orang ikut Tuhan ya harus seperti ini. Harus menanggalkan dunia dan segala keinginannya.
Ya kan, banyak orang yang mengejar harta, mengejar keinginannya, rela mengorbankan segala sesuatu. Saya pernah dengar beberapa kesaksian Bapak Ibu, bagaimana orang ya dalam suatu bisnis itu sangat-sangat bersentuhan dengan apa yang dikatakan tawaran dosa. Ya. Saya pernah dengar satu orang menyaksikan saat dia mau memenangkan satu proyek, ya, dia menggunakan cara-cara yang sebenarnya nggak benar bagi kita anak Tuhan. Apa itu Bapak Ibu? Dia menawarkan obat-obatan, dia menawarkan perempuan kepada yang memegang proyek ini, agar supaya apa? Agar supaya proyeknya bisa lolos Bapak Ibu. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya nggak benar Bapak Ibu. Tapi dianggap ini suatu yang normal. Suatu yang biasa. Ya. Betapa dunia ini sudah rusak Bapak Ibu. Sudah sangat rusak. Sesuatu yang normal ya, itu dianggap tidak normal Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi saat kita berani percaya, maka kita harus berani kehilangan nyawa. Pikiran dan perasaan yang masih dapat dibahagiakan oleh materi dunia serta hiburannya pasti melahirkan kehendak atau keinginan yang tidak sinkron atau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya benar. Kita yang masih mau dibahagiakan dengan dunia ini, dengan materi, pasti akan menghasilkan keinginan yang gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, yang pastinya orang-orang seperti ini tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 8 mengatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang hidup dalam daging artinya orang yang jiwanya masih dibelenggu oleh percintaan dunia, di mana suasana jiwanya ditentukan oleh materi dunia dan segala hiburannya. Dia akan merasa bahagia kalau dia bisa punya sesuatu materi yang banyak. Tapi dia akan tidak bahagia kalau dia tidak punya materi yang banyak. Nah, ini tanda-tanda orang yang mau dibahagiakan oleh dunia. Dia akan merasa bahagia saat dia memiliki rumah yang besar. Ya. Rumah yang satu tidak cukup ya, harus yang banyak, bertambah lagi. Padahal dia lupa bahwa apapun yang bersifat materi ini suatu saat pasti ditinggalkan. Saya berkata demikian bukan berarti, wah kalau gitu kita orang Kristen nggak usah cari yang itu. Bukan. Nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu. Nah, ingat, orang yang hidup dalam daging artinya orang yang jiwanya masih dibelenggu oleh percintaan dunia, di mana suasana jiwanya ditentukan oleh materi dunia dan segala hiburannya. Ini yang dimaksud orang yang hidup di dalam daging. Jiwanya masih terbelenggu Bapak Ibu. Orang yang masih terikat dengan dunia, ini pasti merasa betah hidup di dalam dunia dan ingin memperoleh sebanyak mungkin yang dapat diraihnya dari dunia, materi dunia dan segala hiburannya. Ya, tidaklah mengherankan kalau mereka menjadi serakah untuk dapat memiliki sebanyak-banyaknya apa yang dapat diraihnya dari dunia. Materi, hiburan, sanjungan, kehormatan, kekuasaan. Ya. Bapak Ibu ingat peristiwa kapal Titanic, di mana yang merancang ini mengatakan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal itu. Ya. Karena apa? Karena egoisnya, ya. Karena percaya diri bahwa itu terhebat. Padahal akhirnya Bapak Ibu tahu kisahnya. Ya. Nah, masa Covid ini berapa banyak negara yang berkuasa yang mengatakan wah tidak ada yang dapat menghalangi negara kita. Tapi ternyata keadaan sekarang hancur. Nah, Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu ya, bagi mereka orang-orang yang seperti ini, ya, dunia ini adalah satu-satunya kesempatan hidup untuk dinikmati.
Wah. Padahal justru kehidupan yang sebenarnya adalah nanti setelah kematian, bukan di bumi sekarang ini, Bapak Ibu. Kita harus paham ini, ya, bahwa yang akan kita nikmati nanti bukan saat ini, tapi di langit baru, bumi baru setelah kematian. Nah, orang percaya ini harus menutup pintu hatinya terhadap kesenangan apapun selain Tuhan dan kerajaannya. Nah, ini yang berat, Bapak Ibu. Kenapa? Saya pun masih proses untuk hal ini, Bapak Ibu ya. Kita akan menutup hati dari semua kesenangan apapun ya, dan membuka hati hanya untuk Tuhan dan kerajaannya. Maka dalam hari ini kita sebagai orang percaya ini harus menyangkal diri, mengubah paradigma, mengubah mindset kita yang sudah mengakar atau melekat dalam diri kita. Harus diubah ya. Paradigma atau cara berpikir seperti apa yang harus kita miliki? Paradigma yang harus kita ubah seperti dunia ini memiliki banyak sumber kebahagiaan, ya kan? Kita ganti dengan paradigma bahwa hanya Tuhan satu-satunya sumber kebahagiaan. Nah, hanya Tuhan satu-satunya sumber kebahagiaan. Bisa, Bapak Ibu? Nah, kita harus berjuang untuk hal ini. Dari kita membiasakan hidup ya, menikmati Tuhan dan kerajaannya, maka akan terbangun cita rasa yang permanen, di mana orang percaya tidak lagi merasa membutuhkan materi dunia dan hiburan sebagai sumber kebahagiaan. Kalau orang percaya berusaha mengembangkan diri semaksimal mungkin ya, memaksimalkan potensinya, dia bekerja dengan baik, bisnisnya diatur dengan baik, dia melakukan segala sesuatu dengan baik, maka apapun yang dilakukan itu hanya dilakukan untuk Tuhan dan kerajaannya, artinya untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, baik makan atau minum atau melakukan segala yang lain, orang percaya harus melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Untuk kemuliaan Tuhan artinya apa? Perjuangan untuk menjadi serupa dengan Yesus bagi diri sendiri dan menolong orang lain untuk berubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus pula. Nah, ini perjuangan kita. Perjuangan kita bukan kita mencari harta sebanyak-banyaknya dan memuaskan segala keinginan kita. Itu namanya terikat dengan dunia. Tapi perjuangan kita bagaimana menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, diri kita. Setelah itu kita berjuang bagaimana orang di sekitar kita juga bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu perjuangan yang benar, Bapak Ibu. Orang percaya ini harus memiliki, ya, harus memilih, ya, menikmati dunia ini, yaitu materi dan segala hiburannya, atau menikmati Tuhan. Bapak Ibu harus memilih. Bapak Ibu tidak bisa berdiri di tengah, ya. Tidak bisa. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 24 berbunyi, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, orang yang berani kehilangan nyawa, ini adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai satu-satunya kebahagiaan kita. Bapak Ibu, untuk itu, untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan saat ini, sekali lagi saya mengingatkan, mari kita mau berani percaya, artinya kita mau berani kehilangan nyawa. Artinya apa? Kita hanya mau menjadikan Tuhan itu, Tuhan dan kerajaannya satu-satunya kesenangan, satu-satunya kebahagiaan hidup kita. Dan ini memang perjuangan, inilah proses iman kita. Inilah yang harus kita lalui. Tapi saat kita bisa melalui semuanya itu, wah, kita disebut Tuhan berbahagia. Karena apa? Kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita menjadi ahli warisnya. Memang tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak mudah untuk mengalahkan dunia ini. Segala kesenangannya, tidak mudah. Tapi
Ingat, Tuhan ada beserta kita. Tuhan katakan apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Allah. Ada Roh Kudus yang akan terus menuntun kita. Ada Roh Kudus yang akan selalu menggarap kita. Allah akan selalu menggarap kita lewat kebenaran-kebenaran yang kita pelajari, yang kita renungkan setiap hari. Maka saya yakin kita semua pasti bisa melalui tantangan apapun yang kita hadapi. Tuhan berkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa untuk kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat kebenaran saat ini Bapa. Kami diajarkan untuk berani kehilangan nyawa. Berani kehilangan segala keinginan-keinginan dunia. Segala keangkuhan hidup. Segala keinginan mata, keinginan daging. Kami harus mengenakan pikiran dan perasaan Tuhan. Kami harus melakukan setiap apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tolong setiap kami, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan, menyaksikan acara ini. Biarlah kami semua diberkati, kami semua bisa menerima kebenaran ini dan kebenaran yang akan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rencanamu yang semula. Dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rencanamu yang semula. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu,
menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, oh, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi